Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melihat mempersiapkan pembelajaran tatap muka 2021-2022. Tentu hal ini merupakan hal yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pembelajaran tatap muka tahun akademik 2021-2022. Surat edaran ini merujuk pada keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 03 KB 2021, nomor 384 tahun 2021, nomor HK 0108 Menkes 4242 2021 dan nomor 440717 tahun 2021 tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Tidak lama lagi tentu kita akan mulai pembelajaran tatap muka terbatas dengan mulai menurunnya pandemi COVID-19 di Indonesia. Berdasarkan surat edaran ini, maka pembelajaran di perguruan tinggi mulai semester gasal tahun akademik 2021-2022 ini diselenggarakan dengan pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan atau pembelajaran daring. Nah, apa saja yang harus dipersiapkan oleh perguruan tinggi? Dalam penyelenggaraan pembelajaran, ini perguruan tinggi harus tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan warga kampus. Jadi, perguruan tinggi tetap diminta untuk memprioritaskan kesehatan dan keselamatan warga kampus, baik mahasiswa, dosen, tenaga pendidikan, maupun masyarakat sekitarnya. Nah, apabila perguruan tinggi akan menyelenggarakan pembelajaran tatap muka, baik itu bentuknya perkuliahan, praktikum, studio, praktik lapangan, maupun bentuk pembelajaran lainnya, maka perguruan tinggi harus memenuhi ketentuan berikut ini. Ada 3 tahapan yang harus dilaksanakan oleh perguruan tinggi. Ini mencakup tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan yang ketiga adalah tahap pemantauan. Selanjutnya kita akan lihat tahapan demi tahapan. Sekarang kita lihat di tahapan persiapan. Yang pertama, bahwa perguruan tinggi dapat melaksanakan persiapan pelaksanaan pembelajaran tatap muka, ini disesuaikan dengan level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Perguruan tinggi di wilayah PPKM level 1, level 2, dan level 3 ini dapat menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas. Sekali lagi, dapat menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas dan melaporkan pada satuan tugas daerah setempat. Bagi perguruan tinggi swasta, itu selain melaporkan pada satuan tugas daerah, ini juga melaporkan kepada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau LLDikti.
Nah, perguruan tinggi hanya diperbolehkan menyelenggarakan kegiatan kurikuler melalui pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian, perguruan tinggi telah siap menerapkan protokol kesehatan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan bersama 4 menteri dan keputusan Menteri Kesehatan nomor HK0107 garing Menkes garing 413 garing 2020 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Nah, dalam tahap persiapan ini, perguruan tinggi juga membentuk satuan tugas penanganan COVID-19 di perguruan tinggi untuk menyusun dan menerapkan standar operasional, prosedur, protokol kesehatan. Masih dalam tahap persiapan, pemimpin perguruan tinggi menerbitkan pedoman pembelajaran, wisuda, maupun kegiatan lainnya bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan di lingkungan perguruan tinggi. Selanjutnya, dalam tahap persiapan ini tidak ada keberatan dari orang tua atau wali bagi mahasiswa yang mengikuti pembelajaran tatap muka. Nah, selanjutnya kita masuk di tahapan pelaksanaan. Pada tahapan pelaksanaan ini, yang pertama, perguruan tinggi melaporkan penyelenggaraan pembelajaran kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 secara berkala. Kemudian yang kedua, melakukan testing dan tracing secara berkala. Selanjutnya, yang ketiga, sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang melakukan aktivitas di kampus harus A. Ini dalam keadaan sehat. Kemudian B. Sudah mendapatkan vaksinasi. Bagi yang belum divaksin, itu membuat surat pernyataan yang berisi keterangan bahwa yang bersangkutan belum mendapatkan kuota vaksinasi atau tidak bisa divaksinasi karena alasan tertentu, misalnya memiliki komorbid. Selanjutnya, sivitas akademika yang melakukan aktivitas di kampus harus mendapat izin orang tua. Ini dibuktikan dengan surat pernyataan. Kemudian selanjutnya, bagi mahasiswa yang tidak bersedia melakukan pembelajaran tatap muka, ini dapat memilih pembelajaran secara daring. Masih terkait dengan sivitas akademika, bahwa mahasiswa dari luar daerah atau luar negeri ini wajib memastikan diri dalam keadaan sehat. Kemudian melakukan karantina mandiri selama 14 hari atau melakukan tes swab atau sesuai peraturan atau protokol yang berlaku di daerah setempat. Selanjutnya masih di tahap pelaksanaan. Yang keempat adalah melakukan tindakan pencegahan penyebaran COVID-19 dengan cara A. Melakukan desinfeksi sarana prasarana di lingkungan perguruan tinggi sebelum dan setelah pembelajaran. Ini difokuskan pada fasilitas yang digunakan selama pembelajaran tatap muka. Kemudian, masih terkait dengan tindakan pencegahan penyebaran COVID-19, maka perguruan tinggi
melakukan pengecekan suhu tubuh bagi setiap orang yang masuk perguruan tinggi. Kemudian C, menghindari penggunaan sarana pembelajaran yang tertutup, menimbulkan kerumunan, dan terjadinya kontak jarak dekat. Selanjutnya, masih dalam tindakan pencegahan penyebaran COVID, maka perguruan tinggi menyediakan tempat cuci tangan atau hand sanitizer di tempat-tempat strategis, kemudian menggunakan masker kain 3 lapis atau masker sekali pakai atau masker bedah yang menutupi hidung dan mulut. Kemudian menerapkan jaga jarak minimal 1,5 meter antar orang, membatasi penggunaan ruang maksimal 50% kapasitas okupansi ruangan atau kelas atau laboratorium, dan maksimal 25 orang. Kemudian H, menerapkan upaya saling peduli, saling menjaga dan melindungi. I, menerapkan etika batuk atau bersin yang benar. Kemudian J, menyediakan ruang isolasi sementara bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang memiliki gejala atau kriteria COVID-19. Kemudian K, menyiapkan mekanisme penanganan temuan kasus COVID-19 di lingkungan perguruan tinggi, baik bagi yang bersangkutan maupun kontak tracing. Kemudian menyiapkan dukungan tindakan kedaruratan penanganan COVID-19. Dan yang terakhir untuk tindakan pencegahan adalah melaporkan kepada Satuan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 daerah setempat apabila ditemukan kasus COVID-19. Selanjutnya, masih di tahap pelaksanaan yang kelima, warga kampus diharapkan dapat menjadi duta perubahan perilaku di lingkungan masing-masing. Yang keenam, dalam hal ditemukan kasus konfirmasi positif COVID-19 di perguruan tinggi, maka pemimpin perguruan tinggi menghentikan sementara pembelajaran tatap muka di area terkonfirmasi positif COVID-19 sampai kondisi aman. Selanjutnya, bagian terakhir dari pelaksanaan adalah dalam hal terjadi peningkatan risiko COVID-19 di kabupaten atau kota, maka pemimpin perguruan tinggi berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 setempat untuk melanjutkan atau menghentikan pembelajaran tatap muka. Selanjutnya untuk tahapan pemantauan. Untuk tahapan pemantauan ini ada 3. Yang pertama adalah perguruan tinggi menegakkan standar operasional prosedur protokol kesehatan serta melakukan pemantauan dan evaluasi secara berskala terhadap pelaksanaan standar operasional prosedur penegakan protokol kesehatan. Kemudian yang kedua, perguruan tinggi diharapkan dapat saling berbagi pengalaman dan praktik baik dalam penyelenggaraan pembelajaran campuran selama masa pandemi COVID-19. Kemudian yang ketiga, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau LLDIKTI melakukan pemantauan secara berkala terhadap aktivitas pembelajaran tatap muka di perguruan tinggi dan hasil pemantauan dapat dijadikan rekomendasi untuk tindak lanjut aktivitas pembelajaran tatap muka. Demikianlah kebijakan terkait dengan pembelajaran tatap muka yang sebentar lagi kita akan laksanakan di perguruan tinggi. Selamat melaksanakan tugas di perguruan tinggi. Semoga pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir,
Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.